Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Kita akan membahas salah satu sistem yang sangat penting dalam tubuh manusia, yaitu sistem pernafasan atau sistem respirasi. Di video kali ini kita akan membahas materi IPAS kelas 5 semester 2 sekolah dasar. Topik A yaitu bagaimana bernapas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Yang pertama kita akan membahas tentang organ pernapasan manusia. Organ pernafasan yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan pintu masuk dan pintu keluar udara yang sangat penting bagi sistem pernapasan kita. Tanpa hidung, kita tidak dapat menghirup dan mengembuskan napas dengan baik. Pada hidung terdapat rambut-rambut halus yang akan menyaring kotoran dari luar. Organ pernafasan yang kedua yaitu faring. Udara yang masuk dari hidung akan melanjutkan perjalanan ke faring. Faring merupakan hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Di faring inilah udara bertemu dengan makanan dan minuman. Organ pernafasan yang ketiga yaitu tenggorokan dan cabang tenggorokan. Kemudian udara diteruskan ke tenggorokan dan melewati pipa saluran udara bercabang menjadi dua. Percabangan itulah yang disebut sebagai bronkus. Pada persimpangan tersebut terdapat sensor batuk. Jika ada nasi atau benda asing pada saluran pernapasan, maka benda itu akan didorong ke atas dengan cara batuk. Itu sebabnya jika tersedak, secara spontan kalian akan batuk. Hal ini untuk menghindari masuknya benda-benda asing ke dalam paru-paru. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada tubuh. Manusia mempunyai dua paru-paru, yaitu paru-paru bagian kanan dan kiri. Paru-paru terdiri atas satuan kecil yang dinamakan alveolus. Dalam alveolus, akan terjadi pertukaran udara antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara karbon dioksida dikeluarkan lewat hembusan napas. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang diafragma. Antara rongga dada dan rongga perut kita terdapat sekat pembatas berupa otot yang disebut diafragma. Ketika menarik napas, diafragma akan menekan ke bagian bawah tubuh sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Ketika kita membuang napas, maka diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Setelah kita mempelajari tentang organ pernafasan, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pernafasan manusia. Tahap 1. Menarik napas. Saat menarik napas, otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang. Udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Kotoran akan disaring saat melewati hidung, trakea, dan bronkus. Tahap 2. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di dalam alveoli terjadi pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Berikut gambar proses pertukaran gas pasa alveoli. Tahap 3. Membuang napas. Setelah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli, napas akan diembuskan. Otot diafragma akan relaksasi, paru-paru mengempis, dan gas karbon dioksida dikeluarkan melalui mulut atau hidung. Gangguan pernapasan pada manusia. Berikut beberapa gangguan pernapasan yang biasa terjadi pada manusia. Flu atau influenza. Penyakit influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan bisa melalui kontak langsung atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung kita dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Asma. Asma merupakan akibat dari penyempitan saluran napas. Sesak napas menjadi tanda awal dari penyakit ini. Biasanya, sesak napas dibarengi oleh mengi atau wheezing yang merupakan suara khas bernada tinggi saat pasien mengeluarkan napas. Bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada bronkus atau saluran udara dari dan ke paru-paru. Pada umumnya, bronkitis dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya bisa berubah warna. Tuberkulosis.
Tuberkulosis atau yang biasa disebut TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru tapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, dan ginjal. Bakteri menyebar di udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernapasan penderita, misalnya saat batuk atau bersin. Jadi, kita perlu berhati-hati agar tidak tertular penyakit ini dari orang lain yang menderita TBC. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.